berbicara yang baik, berkata yang baik. Atau kalau kita tidak mampu berkata dengan baik, maka akan lebih baik diam. Diam lebih baik dari sekedar berbicara. Lebih baik daripada sebuah keheningan, lebih dalam dari sekedar kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam bil aqidah wa ja'alal Qur'ana hudaw wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala anugerah nikmat yang begitu banyak yang telah Allah persembahkan kepada kita, nikmat yang tiada tara bandingnya, nikmat yang tak terhitung jumlahnya Allah berikan kepada kita siang dan malam. Selanjutnya salawat dan salam semoga kita haturkan, kita persembahkan kepada keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 macam pangkal. Ada 4 macam pangkal. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ummahatu arba'un. Macam-macam pangkal itu ada 4. Ya, yang pertama, pangkal yang pertama adalah ummul adwiyah, pangkal obat. Yang kedua, wa ummul adabi, pangkalnya adab. Yang ketiga, wa ummul ibadati, yang ketiga adalah pangkalnya ibadah. Dan yang keempat, wa ummul amani, yaitu pangkalnya harapan. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa itu pangkal? Pangkal itu adalah sesuatu yang sangat pokok, sesuatu yang sangat mendasar. Oleh karena itu penting buat kita. Apakah yang disebut dengan pangkal adwiyah atau pangkal obat? Sebutkan Pak ummul adwiyati qillatul akli. Pangkalnya obat itu adalah sedikit makan. Pak ummul adwiyati qillatil akli. Pangkalnya obat adalah sedikit makan. Oleh karena itu kalau kita ingin sehat, punya sehat jasmani dan sehat rohani, janganlah terlalu banyak kita makan, mengkonsumsi apapun sehingga kita berlebihan. Dan di dalam tubuh kita, di dalam perut kita ini mestinya harus kita bagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Jangan sampai kita makan yang berlebih-lebihan. Dan orang yang banyak makan sesungguhnya adalah orang yang tidak sehat. Sebaliknya orang yang sedikit makan, apalagi tidak makannya disertai dengan sering melaksanakan ibadah puasa. Apakah puasa Senin Kamis atau puasa-puasa sunnah yang lain, ini sangat baik. Orang yang sering melaksanakan puasa ini adalah orang yang sedikit mengurangi makan, dan orang yang mengurangi makan ini adalah orang yang merupakan menjaga kesehatan. Inilah yang disebut dengan wa ummul adwiyah. Jadi ummul adwiyah adalah pangkalnya obat. Lalu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pangkal yang kedua adalah wa ummul adabi, pangkalnya adab. Pokoknya adab. Apakah adab itu? Adab itu adalah sebuah akhlak, sebuah etika, sebuah moralitas, sebuah sikap, attitude. Ini harus kita jaga. Pangkalnya adab itu apa? Wa ummul adabi qillatul aklam. Pangkalnya adab itu adalah sedikit bicara. Makanya orang yang banyak berbicara adalah orang yang banyak melakukan kesalahan. Ya. Orang yang sedikit bicara adalah orang yang sedikit melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kita harus sedikit bicara. Bukannya kita tidak boleh berbicara. Tentu saja
boleh saja kita berbicara. Falyakul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik, berkata yang baik. Atau kalau kita tidak mampu berkata dengan baik, maka akan lebih baik diam. Diam lebih baik dari sekedar berbicara. Lebih baik daripada sebuah keheningan, lebih dalam dari sekedar kata-kata. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah. Lalu yang ketiga, pangkal yang ketiga adalah wa ummul ibadah, ya, yaitu pangkalnya ibadah. Apakah pangkal ibadah? Wa ummul ibadati qillatuz dzunub. Wa ummul ibadati qillatuz dzunub. Pangkalnya ibadah itu ada dengan sedikit dosa. Sedikit dosa itu merupakan pangkal ibadah. Makanya tentu saja buah manis dari apa yang kita lakukan dari ibadah ini adalah sebuah pengejawantahan, sebuah manifestasi, sebuah pelaksanaan dari apa-apa yang kita lakukan. Nah, ibadah yang kita lakukan tentunya adalah kita bagaimana kita untuk mensedikitkan dosa. Terlebih-lebih sesungguhnya akan lebih bagus kita akan menghilangkan dosa-dosa kita. Tapi tentu saja sebagai manusia biasa, al-insanu mahallul khata wan nisyan. Manusia biasa dan tidak terlepas dari luput, salah dan dosa. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu yang keempat, pangkal yang keempat, wa ummul amanis sabri, ya. Wa ummul amanis sabru, ya. Yang keempat ini ada pangkal harapan. Pangkal harapan ini adalah kesabaran. Kalau kita punya harapan, kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya impian, maka tentunya selain ikhtiar yang kita lakukan, selain juga upaya, usaha yang kita lakukan, pada akhirnya kita adalah berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sembari kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyimpulkan ada 4 macam pangkal. Yang pertama adalah pangkal obat adalah sedikit makan, atau dengan kata lain, sedikit makan ini merupakan sebuah pangkalnya obat. Lalu yang kedua, pangkalnya adab adalah sedikit bicara. Dengan kata lain, sedikit bicara ini merupakan sebuah pangkalnya adab. Pangkalnya adab. Kemudian yang ketiga, pangkalnya ibadah adalah sedikit berbuat dosa. Dengan kata lain, sedikit berbuat dosa ini merupakan pangkalnya ibadah. Dan yang keempat, pangkalnya harapan adalah bersabar. Atau dengan kata lain, bersabar ini merupakan sebuah pangkalnya harapan. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dan demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.